Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbetus Solihah dengan NIM 202404104114. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction and General Information of Wings Food. Wings Food ini merupakan bagian dari Wings Group, salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Wings Group ini didirikan pada tahun 1948 di Surabaya oleh Harjo Sutanto bersama Johannes F. Katuari atau dikenal sebagai Om On. Awalnya perusahaan ini bernama Vowings dan memproduksi sabun batangan yang dipasarkan dari rumah ke rumah menggunakan sepeda. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 90-an, Wings mulai berekspansi ke sektor makanan dan minuman, yaitu salah satu produk yang awal diluncurkan adalah minuman serbuk Just Juice dan segar dingin melalui PT Karunia Alam Segar. Namun tonggak penting dalam sejarah Wings Food adalah peluncuran mie sedap pada tahun 2003 yang langsung menjadi pesaing utama Indomie di pasar mie instan Indonesia. Contoh dari produk-produk Wings Food yaitu ada Ale-Ale, Floridina, Golda Coffee, Isoplus, Just Juice, Kecap Sedap, Mie Sedap, Top Coffee, Teh Javana, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu motivasi kelompok kami memilih Wings Food yaitu karena perusahaan ini merupakan contoh sukses dari bisnis lokal yang mampu bersaing secara global, memiliki sejarah inspiratif, strategi bisnis yang kuat, inovasi berkelanjutan, harga dan kualitas kompetitif, serta kontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Analisis terhadap Wings Food dapat memberikan wawasan berharga tentang manajemen, pemasaran, dan pengembangan bisnis di industri FMCG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari dengan NIM 202404104423 dari kelas manajemen K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategies for innovation. Jadi PT Wings Food telah menerapkan berbagai strategi inovatif untuk tetap kompetitif di industri barang konsumsi yang bergerak cepat atau FMCG. Berikut adalah beberapa poin utama yang mereka terapkan. 1. Ada inovasi produk melalui R&D internal. Wings Food secara aktif mengandalkan para ahli dalam mengembangkan produk seperti spesialis R&D dan formulator untuk memandu proses inovatif dari tahap formulasi hingga peluncuran produk. Misalnya, peluncuran Sosof oleh Wings Care menunjukkan kemampuan mereka untuk menggabungkan bahan-bahan alami dengan teknologi mutakhir untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan efektif. Yang kedua, ada kolaborasi strategi dengan perusahaan global. Wings Food menjalin hubungan dekat dengan perusahaan-perusahaan internasional seperti Kalbe, Kliko, dan Lion International. Sebagai contoh, usaha patungan antara PT Kalbe Wings Food dan Kalbe Inc. telah menghasilkan produk cemilan seperti Potabi yang menggabungkan yang terbaik dari manufaktur Jepang dan dengan pemahaman tentang pasar lokal Indonesia. Yang ketiga, ada diversifikasi dan adaptasi produk. Mie Sedap, salah satu produk unggulan Wings Food, selalu berinovasi dengan menawarkan berbagai rasa yang sesuai dengan selera dan preferensi pelanggannya, seperti Korean Spicy dan ayam geprek mata. Hal ini menyoroti kemampuan Wings Food untuk menyelesaikan produknya dengan selera pasar yang dinamis. Yang keempat, ada transformasi digital dan pemasaran interaktif. Wings Food menggunakan platform digital khususnya Instagram untuk meningkatkan interaksi konsumen. Menurut penelitian, penggunaan fitur seperti Reels, Stories, dan Live dapat meningkatkan kepuasan pengguna meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal konsistensi dan kualitas konten. Selanjutnya ada terakhir, yang kelima, yaitu penguatan infrastruktur teknologi. Untuk meningkatkan kemampuan operasional dan inovasi, anak perusahaan Wings Food, PT Wings Surya, berkolaborasi dengan IBM untuk menjalankan pengembangan sistem dan solusi perlindungan data. Langkah ini memastikan kelangsungan bisnis dan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi.
Secara keseluruhan, PT Wings Food menerapkan inovasi holistik, meningkatkan pengembangan produk internal, kolaborasi strategis, adaptasi pasar, transformasi digital, dan pengembangan infrastruktur teknologi untuk memperkuat posisinya di pasar FMCG Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham S dengan NIM 202404103900 dari kelas manajemen kelas K. Kali ini saya akan menjelaskan bagian Current and New Product Innovation. Ada beberapa poin yang nanti saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang incremental innovation atau inovasi incremental. Inovasi jenis ini merupakan bentuk perbaikan kecil atau penyempurnaan dari produk yang sudah ada. Yang seperti contohnya, mie sedap, Terio, dan Segar Sari. Mie sedap sendiri menambahkan varian rasa baru seperti Korean Spicy Chicken atau mie goreng rasa sambal matah dan lainnya. Dan produk kedua ada Terio. Walaupun Terio ini tidak tanpa mengubah rasa secara signifikan, Terio mengubah apa ya melakukan perubahan kemasan yang lebih menarik dan ergonomis. Dan produk ketiga ada Segar Sari. Eh, Segar Sari ini menambahkan kandungan vitamin atau penyempurnaan rasa seperti rasa buah agar lebih disukai di pasaran. Inovasi ini bersifat rendah resiko, namun sangat penting untuk mempertahankan daya saing produk di pasaran yang kompetitif. Lanjut, yang kedua, ada poin new to the market innovation atau inovasi baru untuk pasar. Jenis inovasi ini lebih kompleks dan membawa nilai baru ke pasar. Wings Food termasuk pelaku aktif dalam menciptakan kategori produk baru di Indonesia, seperti jelajah rasa mie sedap, milk original, dan rasa buah yang menarik, dan ada Isoplas. Jelajah rasa mie sedap sendiri memperkenalkan varian dengan inspirasi rasa dari berbagai daerah atau negara. Yang seperti saya jelaskan tadi, seperti ada rasa uh, mie sedap rasa Korean Spicy Chicken yang berasal dari negara Korea atau bernuansa Korea. Dan ada pula yang saya jelaskan tadi, ada mie sedap rasa sambal mata yang bernuansa Indonesia Nusantara dan lain-lainnya. Dan ada produk kedua, ada Milko Original dan rasa buah, yaitu minuman susu dengan positioning baru yang menyasar anak muda Gen Z atau Gen Alpha yang sebagai kompetitor produk-produk import dairy drink. Dan ada produk terakhir, ada Isoplas sebagai inovasi minuman isotonik dari perusahaan lokal yang bersaing dengan merek multinasional. Next. Poin ketiga ada breakthrough innovation atau inovasi terobosan. Inovasi jenis ini jarang terjadi dan memiliki dampak besar terhadap industri atau membuka pasar baru. Untuk Wings Food sendiri ada beberapa kandidat untuk kategori ini. Mungkin contohnya seperti mie sedap cup dengan saus kental khas yang pertama kali dikenalkan di segmen mie instan gelas. Dan PT Wings Food sendiri juga ingin membuat suatu produk yang kayak dimana ada ingin ada mahasiswa atau ibu rumah tangga yang ingin memasak tapi dengan takaran yang bagus gitu, tidak menakar-nakar lagi. Nah, si PT Wings Food ini membuat suatu produk yang namanya tepung bumbu sasa sebagai produk yang membentuk kategori baru di dapur rumah tangga agar lebih praktis. Oke, lanjut. Dan keempat ada poin Me Too product. Produk yang mengikuti produk sukses yang sudah ada di pasar atau yang sudah ada di pasaran tanpa diferensiasi signifikan, tanpa adanya perbedaan yang signifikan
namun bersaing lewat harga dan distribusi seperti contoh produk yaitu ada Top Cafe, Ale-Ale, Milku, dan Galas. Top Cafe sendiri mengikuti tren kopi instan siap seduh seperti menyaingi ABC, Kopiko, dan Nescafe. Dan ada produk kedua yaitu Ale-Ale seperti meniru kategori minuman jelly rasa buah seperti mirip Frutang atau New Jelly Drink. Dan produk ketiga ada Milko menyerupai Cimory, Indomilk Kids dalam bentuk dan positioning. Dan terakhir ada Galas, keripik ringan yang mirip produk seperti Kitela atau Citato. Oke, lanjut. Dan ini adalah rekap dari beberapa poin yang saya tadi jelaskan, seperti contohnya ada jenis produk, contoh produk Wings Food, dan keterangannya. Mungkin teman-teman bisa melihat dari rekap tersebut. Oke, next. Sekarang lanjut ke current and new product innovation. Mie sedap Go Green, mie instan organik ramah lingkungan. Ini adalah inovasi produk yang kami apa ya namanya? Kami buat dalam kelompok kami, yaitu mie sedap Go Green atau mie instan organik ramah lingkungan seperti di foto tersebut. Rasa mie sedap soto jamur. Deskripsi produk, ada mie instan dengan bahan baku organik tentunya, menggunakan base gandum organik, sayuran dehidrasi organik, tanpa MSG sintetis, tanpa pewarna buatan, dan menggunakan kemasan biodegradable. Biodegradable. Oke. Menargetkan konsumen yang peduli pada kesehatan dan lingkungan tentunya. Dan ini ada jenis inovasi dan penjelasannya. Yang pertama ada new to the market. Belum ada brand besar lokal yang meluncurkan mie instan sehat dan ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Jadi ini adalah inovasi yang sangat menarik bagi kami untuk mengangkat tersebut. Disruptive innovation bisa menarik segmen baru, green consumer, ibu muda, vegetarian, dan mengganggu pasar mie instan konvensional. Produk platform bisa dikembangkan jadi lini produk sehat, snack organik, mie instan gluten free, dan cereal organik, dan lain-lain. Dan ini ada target pasar, keunggulan kompetitif, fitur produk, dan peluang bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang target pasar yang dituju. Yang pertama ada milenial dan Gen Z, dan ada beberapa Gen Alpha juga. Konsumen yang peduli akan lingkungan dan ibu muda dan keluarga muda. Dan terakhir ada komunitas vegetarian atau vegan. Yang saya akan jelaskan lagi tentang keunggulan kompetitif. Yang pertama ada brand trust atau Wings Food, maaf, Wings Food sudah kuat di segmen FMCG atau bisa dibilang fast moving consumer goods atau penjualan perputaran cepat. Dan ketiga ada harga bersaing menggunakan kekuatan distribusi dan produksi massal untuk menjaga harga tetap terjangkau. Yang terakhir ada sustainability branding, yaitu menarik loyalitas dari konsumen eco-conscious. Dan poin ketiga ada fitur produk, yaitu 100% gandum organik lokal, tanpa MSG buatan dan pewarna dan pengawet tentunya. Kemasan eco-friendly, biodegradable pouch atau paper bowl yang bisa kalian lihat di sini. Dan rasa khas Indonesia tentunya, rasa khas Indonesia Nusantara seperti soto jamur. Peluang bisnis, potensi ekspor ke negara dengan permintaan tinggi untuk produk halal dan organik seperti contohnya negara Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara. Menjadi pelopor kategori baru mie instan hijau di kategori tersebut. Membuka kolaborasi CSR dengan komunitas pertanian organik lokal. Mungkin itu saja dari saya.
Perkenalkan, nama saya Tiara Roheningsi dengan NIM 406. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Current and New Service Innovation. Jadi latar belakang perusahaan PT Wings Food ini adalah bagian dari Wings Group, perusahaan FMCG besar yang ada di Indonesia, yang telah berdiri sejak tahun 1948 dan berkembang menjadi perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai jenis makanan dan minuman dengan produk unggulan seperti mie sedap, Golda Coffee, Floridina, dan Isoplas. Selanjutnya, strategi inovasi layanan. Dengan menerapkan diversifikasi produk yang luas dan responsif terhadap perubahan besar dan berfokus pada inovasi layanan dalam pembuatan produk baru dan perubahan dalam penyampaian layanan dan peran teknologi. Selanjutnya, mengutamakan keterlibatan aktif pelanggan dalam proses penciptaan nilai dan mempertimbangkan konsumen dan sistem pengiriman layanan sebagai unsur utama dalam menciptakan layanan baru dan bernilai tinggi. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi digital. Dengan menggunakan media sosial dan platform digital seperti Instagram untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan menetapkan sistem e-commerce dan kerjasama dengan platform daring untuk mendistribusikan produk dan mengembangkan model layanan yang berfokus pada pelanggan melalui hubungannya lebih erat melalui komunitas digital dan menciptakan konten yang inovatif dan interaktif untuk engagement yang lebih personal. Ini ada pendekatan layanan kontemporer. Dengan menggunakan umpan balik pelanggan melalui forum, survei digital, dan media sosial untuk mengembangkan produk, dan menerapkan integrasi antara produk dan proses layanan, dan memfokuskan pada kualitas produk dan kemasan siap minum yang praktis. Dan yang terakhir, menawarkan layanan yang membuat pelanggan merasa nyaman dan mudah diakses. Selanjutnya, atau yang terakhir, implementasi teknologi internal dengan menerapkan sistem cadangan data canggih BEM Spectrum Protect Plus dan menggunakan teknologi enabler yang memperkuat sistem layanan secara keseluruhan dan menggabungkan elemen teknologi keterlibatan konsumen dan sistem penyampaian layanan yang inovatif dan yang terakhir berinovasi sesuai dengan Teletro 2017 dalam mengembangkan layanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Current and New Operations and Process Innovation Wings Food. Berdasarkan referensi TROT tahun 2017, Innovation Management Chapter 5. Yang pertama, ada manajemen operasi atau Operations Management. TROT 2017 menekankan pentingnya pengelolaan konversi input menjadi output secara efisien dan konsisten. Wings Food mengelola proses produksi dari bahan baku seperti tepung, minyak, dan bumbu menjadi produk jadi seperti mie sedap dan ale-ale. Mereka menerapkan sistem pengendalian mutu di setiap tahap produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar kualitas. Yang selanjutnya yang kedua yaitu desain berbasis kebutuhan pelanggan atau Customer Oriented Design. Desain yang baik dimulai dari kebutuhan dan harapan pelanggan. Pemasaran dan R&D bekerja sama untuk merancang produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Wings Food rutin melakukan riset pasar dan menerima feedback konsumen untuk mengembangkan varian rasa baru pada mie sedap seperti varian Korean Spicy atau rasa lokal agar sesuai dengan tren dan selera konsumen Indonesia. Yang ketiga ada inovasi proses incremental atau incremental process innovation. Berdasarkan TROT tahun 2017 menyebutkan bahwa inovasi proses seringkali berupa perbaikan kecil yang terus-menerus seperti penyederhanaan prosedur atau penggunaan teknologi baru. Wings Food mengimplementasikan mesin pengemasan otomatis di lini produksi minuman ale-ale untuk meningkatkan kecepatan dan mengurangi kesalahan manusia, sehingga proses menjadi lebih efisien dan biaya operasional menurun. Yang keempat ada rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering atau BPR. BPR adalah evaluasi dan perbaikan menyeluruh pada proses bisnis untuk meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, dan responsivitas terhadap pasar. Wings Food melakukan regitalisasi sistem logistik dan distribusi sehingga pengiriman produk ke distributor dan retailer menjadi lebih cepat dan transparan. Dengan sistem pelacakan digital, mereka bisa memantau stok dan permintaan pasar secara real time. Yang kelima ada inovasi ramping atau lean innovation.
mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses produksi dengan prinsip lean manufacturing. Wings Food menerapkan sistem just in time untuk pengadaan bahan baku, sehingga mengurangi stok yang tidak perlu dan meminimalkan pemborosan di gudang. Yang keenam, ada penggunaan teknologi informasi atau Information Technology Integration. Berdasarkan Trot tahun 2017 menyoroti pentingnya integrasi IT untuk mendukung inovasi proses seperti penggunaan ERP dan otomasi. Wings Food menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan data produksi, inventaris, dan distribusi, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yang ketujuh, ada kolaborasi lintas fungsi atau cross-functional collaboration. Inovasi proses sering muncul dan kolaborasi antara R&D, produksi, dan pemasaran. Saat meluncurkan varian baru mie sedap, tim R&D, produksi, dan pemasaran bekerja sama untuk memastikan produk baru bisa diproduksi secara massal, diterima di pasar, dan didistribusikan secara luas. Selanjutnya yang kedelapan, yang terakhir, yaitu ada pemanfaatan sumber daya atau resource utilization. Pemanfaatan aset fisik, sumber daya manusia, dan sistem informasi secara optimal untuk mendukung operasi dan inovasi. Wings Food menginvestasikan mesin produksi modern dan pelatihan karyawan, serta membangun pusat distribusi yang strategis untuk mempercepat pengiriman produk ke seluruh Indonesia. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan prinsip-prinsip inovasi operasi dan proses dari berdasarkan Trot 2017 chapter 5, Wings Food mampu menjaga efisiensi, meningkatkan daya saing, dan terus berinovasi baik pada produk maupun proses bisnisnya. Next, current and new business models PT Wings Food berdasarkan Trot 2017 chapter 12. Trotz menyoroti pentingnya inovasi model sebagai bagian dari strategi inovasi perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama itu ada value proposition, yaitu proposisi nilai. Proposisi nilai PT Wings Food ini menawarkan produk dan makanan serta minuman yang terjangkau, berkualitas, dan sesuai dengan selera konsumen lokal. Nilai utamanya itu yang pertama ada harga ekonomis untuk berbagai segmen, terus rasa lokal dan inovatif, contohnya mie sedap, serta kualitas dan keamanan produk yang terjamin. Yang kedua ada target market, yaitu pasar sasaran. Nah, pasar sasaran Wings Food ini mencakup yang pertama ada kelas menengah ke bawah, yang kedua ada pasar domestik luar, urban dan rural, yang terakhir ada ekspor ke Asia dan Afrika. Yang ketiga ada value chain configuration, yaitu konfigurasi rantai nilai. PT Wings Food memiliki rantai pasokan yang terintegrasi dari produksi hingga distribusi. Hal ini memungkinkan efisiensi biaya dan kontrol mutu yang ketat. Elemen penting dalam rantai nilai mereka ialah yang pertama, produksi skala besar dan teknologi tinggi, yang kedua distribusi nasional yang kuat, dan yang terakhir logistik internal dan eksternal terkoordinasi. Yang keempat ada revenue model, yaitu model pendapatan. Sumber pendapatan utama Wings Food ini berasal dari yang pertama penjualan domestik dan internasional, yang kedua fokus pasar retail tradisional dan modern, dan yang ketiga ada volume tinggi, yaitu volume tinggi margin rendah. Next, cost structure, yaitu struktur biaya. Biaya utama dalam model bisnis Wings Food ini mencakup yang pertama produksi massal, yaitu bahan baku, tenaga kerja, mesin, terus distribusi dan logistik nasional, serta promosi dan pemasaran. Yang keenam ada key research, yaitu sumber daya utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Salsabila dengan NIM 2024041038. Sumber daya utama Wings Food ini antara lain yang pertama ialah brand kuat, brand yang kuat seperti mie sedap, ale-ale, teh Rio, terus fasilitas manufaktur besar, tim R&D inovatif, jaringan distribusi yang luas. Selanjutnya ada key activities,
yaitu aktivitas utama. Aktivitas utama yang menopang model bisnis Wings Food ini ialah yang pertama produksi dan inovasi makanan serta minuman. Yang kedua ada distribusi multikanal. Yang ketiga ada promosi besar-besaran serta riset pasar dan pengembangan produk. Yang kedelapan ada strategi partner yaitu mitra strategis. Yang pertama ada distributor dan agen lokal. Yang kedua retail modern seperti supermarket, minimarket. Yang ketiga ada pemasok bahan baku dan kemasan. Yang terakhir ada mitra logistik dan ekspor. Serta yang terakhir ada customer relationship yaitu hubungan dengan pelanggan. Yang pertama komunikasi brand konsisten dan kuat, kampanye emosional dan relevan budaya, serta media sosial dan program loyalitas. Hari ini saya akan menjelaskan tentang current and new product and brand strategy. Yang pertama ada strategi produk. Tentunya ada platform baru yang kami ingin buat atau inovasi yang kami ingin buat, yaitu mie sedap Go Green, memperkenalkan mie instan sehat dan ramah lingkungan. Turunan dari produk existing, yaitu inovasi dari mie sedap reguler, memperluas pangsa pasar. Dan ketiga ada inovasi bertahap, yaitu penambahan varian rasa sehat seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu contohnya seperti soto jamur, rasa soto jamur. Discontinuous product, oke. Pendekatan nilai yang berbeda dari mie instan biasa. Oke, lanjut. Yang kedua ada strategi kompetitif produk. Ada proaktif, segmentasi baru, dan ada eksperimental. Yang pertama ada proaktif, yaitu menjadi pionir di segmen mie instan sehat dan eco-friendly. Yang kedua ada segmentasi baru, yaitu menyasar generasi muda dan keluarga peduli kesehatan. Eksperimental sendiri menguji potensi perluasan ke kategori makanan sehat lainnya. Yang ketiga ada strategi portofolio produk. Mie sedap reguler yaitu cash cow atau penyumbangan laba utama. Mie sedap Go Green yaitu question mark atau membutuhkan investasi dan edukasi pasar agar bisa menjadi star atau menjadi bintang dalam suatu produk. Yang keempat ada strategi merek. Ada beberapa strategi merek di sini, ada umbrella brand, brand extension, dan ada waspada brand stretching. Umbrella brand sendiri yaitu Wings sebagai merek induk, mie sedap sebagai sub brand. Brand extension sendiri yaitu Go Green memperkuat citra mie sedap sebagai inovatif dan relevan. Yang terakhir ada waspada brand stretching, yaitu jangan sampai kita jangan sampai memperluas merek ke arah yang membingungkan konsumen. Yang kelima ada diferensiasi dan positioning. Diferensiasi sendiri ada bahan organik, bebas MSG sintetis, kemasan biodegradable, dan rasa lokal sehat. Positioning sendiri ada menyasar pasar mie sehat, tapi juga terjangkau. Di sini ada model produk Levit, yaitu yang pertama ada produk inti, tentunya mie instan yang kami angkat. Produk yang diharapkan itu enak dan praktis tentunya. Produk ditambah atau produk tambahan yaitu sehat dan ramah lingkungan. Produk potensialnya itu sertifikasi organik dan dukungan petani lokal. Oke. Yang keenam ada strategi masuk pasar. Early mover lokal, yaitu pertama di Indonesia dalam segmen ini. Dan terakhir ada memanfaatkan kekuatan distribusi dan loyalitas merek Wings Food. Yang terakhir ada efisien dan cepat masuk pasar nasional. Setelah sudah masuk pasar nasional atau kayak udah dikenal dalam pasar nasional atau Indonesia, kita akan terus berkembang ke pasar internasional begitu. Mungkin itu saja dari saya. Nah,
Selanjutnya ada organizational, resource, and infrastructure. Berdasarkan prinsip Gaynor 2002, PT Wings Food beroperasi berdasarkan pentingnya infrastruktur organisasi dan tenaga kerja harian dalam mendorong inovasi. Wings Food terus memantapkan dirinya sebagai organisasi inovatif di sektor FMCG Indonesia melalui penggunaan teknologi, pengembangan SDM, distribusi yang kuat, strategi pemasaran yang gesit, dan kepemimpinan yang adaptif. Berikut adalah contoh penerapannya. Yang satu ada PT Wings Surya. Studi kasus IBM menjelaskan bagaimana PT Wings Surya menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan operasi bisnis. Perusahaan ini menggunakan sistem SAP ERP yang berjalan pada IBM DB2 serta berbagai aplikasi lain pada mesin virtual. Dengan menggunakan alat analisis big data, PT Wings Surya dapat menentukan pertumbuhan pasar yang cepat, mengoptimalkan stok jangka panjang, dan memberikan respon cepat untuk memastikan transaksi yang lancar. Untuk melindungi data penting dari risiko kerusakan dan bencana, bisnis menerapkan strategi pemulihan dan pencadangan yang efektif. Yang kedua, ada analisis efektivitas pemasaran Instagram di PT Wings Group Surabaya. Studi ini mengevaluasi strategi pemasaran Instagram PT Wings Group Surabaya untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Melalui analisis kuantitatif menggunakan kuesioner yang diisi oleh 100 responden, studi ini mengukur tingkat kualitas konten, konsistensi posting, dan penggunaan Instagram. Hasilnya menunjukkan bahwa elemen interaktif seperti Reels, Stories, and Live memiliki dampak paling signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sebagaimana dibuktikan oleh konsistensi dalam posting dan variasi konten, studi ini menyarankan untuk mengoptimalkan fitur Instagram, meningkatkan kualitas konten, dan memperbaharui serta konsisten untuk meningkatkan loyalitas dan keterlibatan pelanggan. Nah, yang terakhir ada presentasi studi kasus PT Wings. Presentasi ini membahas strategi kepemimpinan biaya yang diterapkan oleh PT Wings dengan penekanan pada efisiensi operasional, harga yang kompetitif, dan skala ekonomis. PT Wings dapat menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Strategi ini memungkinkan bisnis untuk memenuhi permintaan pasar dan mencapai daya saing yang terukur. Terima kasih. Okay, next ada Innovation Schedule of Activities. Innovation Schedule of Activities PT Wings Food yang berdasarkan Gaynor 2002 Chapter 8 dan 9. Yang tahapan inovasi pertama ialah idea generation, yaitu pengumpulan ide. Waktu pelaksanaan itu sekitar dari minggu pertama hingga minggu kedua. Aktivitas utamanya yang pertama ada brainstorming lintas divisi, yang kedua ada survei eksternal dan internal, yang ketiga ada analisis tren pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk menggali peluang dan ide inovasi. Tahapan keduanya ialah idea screening and selection, yaitu seleksi ide. Di waktu pelaksanaannya di minggu ketiga, aktivitas utamanya itu evaluasi ide dengan model penilaian. Yang kedua, penilaian kesesuaian dengan strategi bisnis. Tujuan utamanya itu untuk menyaring ide terbaik. Selanjutnya, ada tahapan yang ketiga, yaitu feasibility study and business selection, yaitu seleksi Oke, next, di sini saya akan menjelaskan tentang Innovation Schedule of Activities atau inovasi schedule of. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi Schedule of Activities PT Wings Food yang berdasarkan dari Gaynor 2002 Chapter 8 dan 9. Adapun tahapan pertama inovasi yang akan dilakukan ialah idea generation atau pengumpulan ide. Waktu pelaksanaannya itu sekitar minggu pertama serta minggu kedua. Aktivitas utamanya yaitu brainstorming lintas divisi, yang kedua survei eksternal and internal, yang ketiga analisis tren pasar. Tujuan utamanya yaitu menggali peluang dan ide inovasi. Yang kedua, tahapan inovasinya ialah idea screening and selection atau seleksi ide. Waktu pelaksanaannya itu sekitar minggu ketiga.
Adapun aktivitas utamanya ialah yang pertama evaluasi ide dengan model penilaian, yang kedua penilaian kesesuaian dengan strategi strategi bisnis. Tujuan utamanya untuk menyaring ide terbaik. Tahapan ketiga ialah hmm, feasibility study and business analysis. Itu waktu pelaksanaannya sekitar minggu keempat dan minggu keenam. Aktivitas utamanya yang pertama yaitu studi kelayakan teknis dan finansial, yang kedua simulasi uji pasar awal. Ini bertujuan untuk menentukan kelayakan ide secara teknis dan ekonomis. Tahapan keempat ialah project planning and resource allocation. Waktu pelaksananya itu sekitar di minggu ketujuh. Aktivitas utamanya yaitu pembentukan tim proyek, yang kedua penyusunan jadwal kerja, yang ketiga alokasi sumber daya. Tujuan utamanya untuk menyusun kerangka kerja inovasi. Next, yang kelima ada product development and prototyping. Waktu pelaksanaannya sekitar di minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-14. Aktivitas utamanya yaitu pengembangan formula baru. Yang kedua itu uji coba prototype internal. Tujuan utama dari aktivitas utama tersebut untuk menghasilkan berupa produk. Tahapan ke-6 ada market testing. Waktu pelaksanaan itu dari sekitar minggu ke-15 hingga minggu ke-18. Aktivitas utamanya yaitu peluncuran terbatas, pengumpulan feedback, serta analisis penerimaan pasar yang bertujuan untuk mendapatkan yang tujuan utamanya untuk menilai respon dan kelayakan pasar. Yang ketujuh ada commercialization. Waktu pelaksanaannya itu dari minggu ke-19 hingga ke-21. Adapun aktivitas utamanya yaitu produksi massal, yang kedua peluncuran nasional, serta kampanye pemasaran. Tujuan utama dari aktivitas utama tersebut yaitu untuk distribusi produk dan promosi luas. Dan yang terakhir ada review and continuous improvement. Waktu pelaksanaan itu sekitar di minggu ke-22 hingga minggu 24. Adapun aktivitas utamanya yaitu evaluasi performa penjualan, yang kedua ada feedback pasar, serta perbaikan produk. Tujuan utama dari aktivitas utama tersebut untuk penyempurnaan untuk siklus inovasi selanjutnya. Selanjutnya ada calculation and recommendation. Untuk calculation, yang pertama ada posisi market leaders, yaitu PT Wings Food sebagai pemain utama industri FMCG di Indonesia. Dan yang kedua ada inovasi holistik, yaitu penerapan inovasi produk, kolaborasi strategis, dan adaptasi preferensi konsumen. Dan yang ketiga ada teknologi digital, yaitu pemanfaatan media sosial dan e-commerce untuk jangkauan pemasaran. Dan yang keempat ada efisiensi operasional, yaitu dengan implementasi teknologi ERP dan lean manufacturing. Dan yang kelima ada strategi konsumen, yaitu sentris, yang fokus pada nilai konsumen lokal dan dengan eksplorasi tren global. Dan yang keenam ada ekspansi pasar, yaitu mempertahankan pasar domestik sambil membuka peluang ekspor. Dan untuk recommendation yang pertama ada inovasi produk ramah lingkungan dan sehat, yaitu pengembangan produk berkelanjutan. Dan yang kedua ada optimalisasi digital marketing, yaitu meningkatkan konten interaktif di Instagram seperti Reels, Stories, dan Live. Dan yang ketiga ada ekspansi global, yaitu agresif ke pasar internasional, fokus produk halal dan organik. Yang keempat ada kemitraan CSR berkelanjutan, itu berkolaborasi dengan petani lokal untuk pertanian organik. Dan yang kelima ada integrasi big data dan teknologi, itu menggunakan analisis data untuk produksi tren dan otomatisasi. Dan yang keenam ada product line extension, itu mengembangkan produk turunan dari merek kuat yaitu Mix Sedap. Dan yang kedua ada penguatan SDM dan budaya inovasi, yaitu pelatihan karyawan dan kolaborasi lintas fungsi. Dan yang kedelapan ada diverifikasi saluran distribusi, itu perluasan ke platform digital baru dan digital. Dan yang sembilan ada brand differentiation, yaitu menciptakan nilai diferensiasi dengan keunggulan customer Nusantara. Dan yang sepuluh ada keberlanjutan supply chain, yaitu memprioritaskan bahan baku lokal dan teknologi ramah lingkungan.